Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini adalah malam kedua atau pada hari kedua kelas virtual nasional pelatihan edit ataupun pelatihan video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Adalah hari kedua yang mana kemarin di hari pertama kita sudah banyak membahas ataupun memulai dari perkenalan seperti apa aplikasi KineMaster tersebut, kemudian bagaimana fitur-fiturnya, apa saja kelebihan dan mungkin kekurangannya, kita sudah bahas kemarin dan beberapa Bapak Ibu sudah mencoba untuk mendownload kemudian menginstal aplikasi KineMaster di perangkat Bapak Ibu, khususnya pada handphone Bapak Ibu masing-masing. Memang salah satu dari keunggulan ataupun kegunaan dengan penggunaannya adalah aplikasi KineMaster ini memang khusus digunakan di HP atau di perangkat handphone Bapak Ibu masing-masing. Dan memang bisa juga digunakan di laptop, tetapi memang akan lebih kalau kita bisa bilang lebih ataupun membutuhkan bantuan aplikasi yang lain untuk disambungkan di laptop. Nah, oleh karena itu memang khusus aplikasi KineMaster yang akan kita coba berikan ini adalah Bapak Ibu bisa menggunakannya di HP masing-masing. Baik Bapak Ibu semua, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak Ibu pelajari dan kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk hari kedua ataupun malam yang kedua ini, kita akan fokus pada bagaimana mengedit video ataupun memberikan efek-efek, terutama seperti running text, kemudian animasi dalam video menggunakan KineMaster. Itulah fokus kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, untuk memberikan fokus tersebut, mohon tidak mengirimkan pesan di Zoom meeting bahwa hadir kemudian mengirimkan presensi seperti itu. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyiapkan administratif itu secara lengkap. Jadi tidak perlu Bapak Ibu repot-repot untuk memikirkan presensi. Bapak Ibu cukup fokus pada materi, fokus pada pengembangan kemampuan kita dalam editing video yang nantinya Bapak Ibu bisa pergunakan dalam pengajaran misalkan seperti itu. Ya, izin saya akan matikan chatting dalam Zoom-nya supaya Bapak Ibu bisa fokus. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Nufis Melodiana yang akan malam hari ini memberikan materinya. Kepada Ibu Nufis, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu yang selalu semangat ya. Jadi semangatnya terus sampai malam, kemudian sampai pagi juga. Tadi memang ada beberapa yang juga bertanya juga tadi pagi sekitar jam 9 ke atas. Tadi kebetulan saya keluar rumah tapi tidak membawa handphone, jadi saya mohon maaf untuk membalasnya terlambat. Gitu Bapak Ibu, hari ini kita santai saja ya. Jadi hari ini sudah kita nggak usah pakai lagi presentasi, nggak usah. Jadi langsung aja nanti kita langsung praktek gitu ya. Nanti saya akan praktekkan langsung. Jadi dari hasil yang sudah kita dapatkan dari grup chat gitu ya, beberapa saya tangkap bahwa
ada beberapa yang masih bingung dari awal bagaimana memulainya, karena kebetulan pas saya kemarin share screen menggunakan handphone ternyata tidak ada kursornya begitu ya, sehingga ketika menyaksikan siaran ulangnya banyak yang bingung ini mana tombol yang dipencet gitu. Jadi mohon berkenannya hari ini saya akan ulangi dari awal bagaimana membuatnya, nanti ditambahkan dengan fitur-fitur selanjutnya, termasuk pada materi yang kedua ini adalah bagaimana sih agar ada animasinya muncul di proyek kita gitu. Jadi bagaimana biar bisa ada yang bergerak-gerak begitu ya. Kemudian bisa mulutnya berbicara. Ada juga kemarin yang bertanya bagaimana kita bisa membuat tulisan yang berjalan layaknya di televisi gitu ya. Itu juga nanti kita akan buat sama-sama. Gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah pada install ya? Kira-kira sudah permasalahannya sudah selesai ya? Maksudnya ada yang tidak bisa kemarin, kemudian ada yang nggak support sama tipe HP-nya gitu. Semoga malam ini sudah bisa semua ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya ini sebelum nanti ada sesi diskusi, saya mohon izin untuk mengulang kembali yang kemarin. Jadi yang sudah bisa jadi mohon bersabar. Kemudian Bapak Ibu yang belum nanti saya coba untuk ulang kembali. Di sini saya tadi sudah setting handphone saya dan alhamdulillah ternyata sudah bisa ada kursornya. Jadi insya Allah semoga nggak bingung nanti pencet yang mana-mana ya. Pak Suhardi, saya izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Oke. Namun sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menginstal KineMaster di HP Bapak Ibu masing-masing? Bisa dijawab di kolom chat. Oke, saya mau cek suara dulu Pak Suhardi. Suara saya dengar nggak ya? Sudah jelas Bu? Oke, siap. Sudah, oke. Oke, Bapak Ibu udah pada download dan install ya? Rata-rata sudah mendownload dan menginstal di HP masing-masing Bu Nufis. Yang mungkin masih ada yang menggunakan versi gratis atau yang di aplikasi ataupun di Play Store. Yap. Ya, jadi silakan, walaupun tampilannya berbeda, Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Ada yang warnanya berbeda dengan yang saya tampilkan ini, jangan khawatir. Yang terpenting adalah fiturnya sama. Ya, jadi kalau masalah bentuknya memang berbeda-beda. Oke Bapak Ibu, saya coba ulang. Ini saya buka KineMaster saya. Tampilannya seperti ini. Langkah pertama adalah saya buat baru dulu. Klik buat baru. Nah ini ya, sudah nampak kursornya ya Pak Suhardi ya? Oke. Oke, sudah. Oke. Saya klik buat baru. Kemudian di sini untuk video pembelajaran saya rekomendasikan untuk rasio aspeknya yang 16:9 ya. Kemudian saya pencet berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah pertama adalah saya akan memasukkan background dulu. Gitu. Ya, jadi backgroundnya di sini saya pilih ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Di sini yang semua fiturnya tidak kelihatan ya, karena memang belum ada apa-apanya. Di sini memang memberikan kita informasi bahwa hal pertama yang kita lakukan atau kita klik adalah medianya ini, klik media. Yang dimaksud dari media ini adalah memasukkan backgroundnya, ya background atau yang paling atas ya, paling bawah. Kemudian di sini saya coba masukkan, ada berbagai macam kemarin bisa yang bisa Bapak Ibu download ya, mau background kelas atau mau background warna. Kalau mau background polos, kita ambil gambar ini, gambar, kemudian kita pilih warna ya. Misalkan kita pilih warna hitam. Nah, misalkan kita ingin mengganti warna, kita bisa klik ini ya. Kemudian di sini ada kotak yang ada warnanya. Kita bisa klik ini, kita ganti warna apa. Nah, pertama misalkan nih kita mau kasih warna merah misalkan ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan ini mau bikin ada logo sekolah atau logo Kemdikbud seperti kemarin ya. Kita bisa masukkan lapisan, kita masukkan media. Setelah masukkan media, kita langsung ambil
logo yang ada di folder mana kemarin. Misalkan kita download hasil downloadan, berarti kita ambil di folder download, kita pilih logonya, misalkan seperti ini. Nah, ini yang di bawah. Yang di bawah ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil objeknya. Sedangkan kalau yang di atas ini fungsinya untuk mutar-mutar objeknya. Nah, jadi di sini ada bantuannya nih. Kalau misalkan kita klik begini ya. Nah, ini ada garis merah nih di layar. Nah, misalkan muncul garis merah ini tandanya bahwa objek kita sudah rata. Nah, udah rata. Selanjutnya kita coba putar. Nah, sudah bisa, namun tidak ada efeknya nih. Nah, kita coba pakai efek. Kita klik gambar logonya, ya. Kemudian kita berikan animasi masuk. Nah, ini kita bisa pilih nih, mana yang kita suka dan kira-kira cocok. Nah, kita coba bikin yang pop ya. Pop up. Jadi akan muncul begini. Ya, stop. Nah, setelah itu kita hanya menghendaki gambar kita sekian aja. Jadi sisanya bagaimana nih? Kita potong aja nih. Nah, pertama gambar background ini kita klik, kemudian kita ambil gunting. Nah, kita pangkas dari kanan ke kiri. Nah, kemudian oke. Selanjutnya begitu juga. Untuk yang logonya kita ambil gambar gunting, kemudian kita pangkas dari kanan. Selesai. Selanjutnya kita masukkan kembali. Kita mau memasukkan media lagi. Di sini ada media video. Nah, yang video ini kita bisa download dari store-nya ya. Atau kita bisa masukkan lagi background. Kita mau ambil background kelas misalkan ya. Nah, kita ambil gambar download, kemudian kita ambil kelas. Selesai. Nah, seperti ini misalkan ya. Oke, oh kita mau buat judul nih, mohon maaf. Misalkan kita mau hapus aja ya. Nah, kita mau bikin judul. Media, kemudian kita buat gambar nih. Nah, ambil gambar lagi, kita ambil warna terserah aja ya. Misalkan kita mau ganti merah lagi boleh. Nah, setelah itu kita mau bikin judul nih. Nah, di sini Bapak Ibu kemarin lupa belum disampaikan. Kalau kita mau bikin judulnya bisa variasi, ada efek-efeknya gitu ya. Kita bisa klik nih gambar yang di atas ini. Kemudian di sini ada gambar nih. Nah, ini di sebelah kanan, di bawah centang itu ya, ada gambar bintang. Ada kotak warna putih, ada bintangnya. Nah, di sini ada klip untuk grafis, efek untuk grafisnya. Nah, misalkan nih kita mau buat judul yang biar keren gitu ya. Nah, kita bisa pakai template yang ada nih. Nah, seperti ini misalkan. Atau bikin judul seperti ini. Nah, jadi kita judulnya nggak cuma teks biasa nih, jadi ada variasinya. Boleh. Nah, sini. Kemudian, kalau pengen yang lebih bagus, kita bisa download di sini ya. Nah, kita download terlebih dahulu nih. Mau tokonya. Nah, di sini biasanya ada nih bagian intro. Nah, jadi macam-macam sih di berbagai versi, nanti tidak semuanya ada ya. Jadi memang tergantung versinya. Nah, misalkan kita mau ambil yang simple ini ya, misalkan ya. Judulnya. Nah, kita unduh aja dulu. Setelah diunduh, kita bisa pakai nih. Nah, kita pakai yang ini. Judulnya saya ambil yang merah. Nah, keren nih, udah ada variasinya. Tinggal kita klik aja. Judulnya, teks judulnya apa? Video pembelajaran, misalkan ya. Kemudian teks yang kedua, tentang KineMaster, misalkan. Jadilah. Nah, selanjutnya kita coba putar nih. Kalau ya teksnya tidak nampak ya, kita coba lagi warna teksnya.
akan muncul begini. Saya coba ulang ya. Akan muncul. Ya, seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi kalau pengen judul yang menarik, ada macam-macamnya, nanti bisa download sendiri aja Bapak Ibu, bisa ekspor. Selanjutnya kita akan menuliskan tujuan pembelajaran. Nah, yang tujuan pembelajaran kita coba ambil yang ada di drive saya kemarin. Ada beberapa template misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita memasukkan teksnya nih. Kita berikan tulisan tujuan pembelajaran. Oke. Setelah itu kita ganti teksnya. Nah, ini bisa macam-macamnya. Kalau pengen lebih banyak bisa download sendiri di dalam store-nya. Nah, kemudian kita ganti warnanya. Seperti ini. Selanjutnya kita lebarkan aja nih. Nah, kita tarik. Kemudian kita bikin teks yang pertama, lapisan satu lagi. Teks yang pertama. Nah, kita ganti huruf warnanya. Nah, kemudian kita jalankan kembali. Setelah selesai, kita bikin yang kedua. Lapisan. Nah, kalau kita pengen filternya nggak berubah, biar kita nggak setting-setting terus, kita bisa duplikat aja. Misalkan yang ini, kita kasih animasi masuk, kita bikin tulisannya huruf demi huruf, seperti ini misalkan ya. Nah, biar kita nggak setting lagi, yang tulisan ini kita bisa duplikat nih, ada di titik 3, kita duplikat. Nah, setelah diduplikat, kita taruh ke bawah, bagian kedua, tinggal kita edit tulisannya. Kita buat seperti ini. Begitu juga yang ketiga, kita duplikat lagi. Duplikat lagi yang ketiga. Nah, kita tinggal edit. Yang ketiga, misalkan ya. Nah, selesai. Coba kita putar. Nah, cuman kalau ini kan keluarnya nggak ini nih, berbarengan nih. Kalau pengen gantian, kita bisa klik aja. Yang satu segini, stop. Yang kedua kita potong. Kemudian kita pangkas dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita putar lagi. Ya, kemudian lanjut yang ketiga. Kita ambil gunting, kita potong dari kiri ke kanan. Kita coba putar ulang. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Selesai. Jadi seperti itu. Begitu juga untuk tujuan pembelajaran, kita bisa kasih animasi biar menarik. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah masuk? Oke. Nah, selanjutnya kita akan potong bagian atasnya. Kita masuk lagi ke background yang baru misalkan. Nah, di sini saya akan coba memasukkan background kelas. Nah, ruangan kelas. Nah, di sini bisa kita tambahkan nih. Masuk materi misalkan ya. Kita mau bikin misalkan perkenalan nih. Nah, kalau videonya kan mungkin belum dibuat ya. Misalkan nih kita mau buat perkenalan nama kita. Kita bisa tambahkan lapisan, kemudian stiker. Nah, di sini ada banyak stiker nih. Nanti bisa Bapak Ibu cari sendiri. Nah, misalkan saya ambil stiker sekolah. Nah, stiker sekolah ini di sini ada macam-macamnya. Nah, bisa saya pakai di sini, ada seperti kertas ya. Nah, bisa nih kita masukkan teks misalkan oleh siapa misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini, tulisannya kita buat kontras. Nah, untuk perkenalan misalkan ya, bisa nih seperti ini. Nah, misalkan kita mau keluarnya sebentar aja, sampai di sini, stop. Kemudian kita mau kasih
video kita yang sedang rekaman bisa, atau kita bisa kasih gambar kartun. Nah ya, gambar kartun ini misalkan. Nah, lapisan media, kemudian kita ambil kartun. Nah ini dia. Kalau Bapak Ibu download yang belakangnya hijau-hijau seperti ini namanya aset yang bergreen screen. Maksudnya green screen itu adalah backgroundnya hijau. Kenapa backgroundnya hijau? Karena ini adalah background yang bisa kita hapus. Jadi videonya nanti akan muncul gambar orangnya saja tanpa ada backgroundnya. Tidak hanya hijau Bapak Ibu, juga bisa warna biru. Nah, ada warna biru, jadi kita bisa setting, tapi rata-rata pakai hijau. Biasanya nih kalau misalkan Bapak Ibu nonton film action atau film-film yang dengan setting lokasi yang kita rasa tidak mungkin disetting sesungguhnya, itu biasanya syutingnya pakai green screen Bapak Ibu. Nah, kalau ingin menghilangkan backgroundnya, caranya kita pakai kunci chroma. Kalau yang KineMasternya bahasa Inggris, kita pakai chroma key, gitu ya. Yang seperti ini. Kemudian kita aktifkan, maka otomatis hijaunya akan hilang. Oke. Selanjutnya kita tarik, kita atur sedemikian hingga seperti ini. Kemudian gambarnya bisa muncul seperti ini. Ya, selesai. Nah, setelah itu kita bisa potong, pangkas. Jadi fungsinya pangkas-pangkas ini adalah untuk memudahkan kita untuk mengukur waktunya. Jadi tidak selamanya waktunya panjang atau pendek. Nah, kemarin ada permasalahan nih dari Bapak Ibu, ada tadi yang ada seperti saya bahwa sudah menuliskan tulisan, mengisi lapisan, mengisi tulisan, tapi tidak bisa berjalan. Itu kenapa ya? Jadi, Bapak Ibu pastikan backgroundnya harus ada. Bagian media ini harus ada. Apabila bagian media ini hilang, coba saya hapus. Nah, teksnya sudah ada nih. Nih, di bagian bawah ada. Tetapi yang di bagian atas tidak ada, maka jika diputar itu tidak akan bisa. Saya coba putar ya. Nah, setelah diputar demikian, nah, maka akan otomatis berhenti. Tulisan teks yang ada selanjutnya ini tidak bisa berjalan, tidak dapat diputar. Nah, ini karena tidak ada media di atasnya nih, atau background, tidak ada bagian ini. Jadi pastikan bagian yang di atas ini harus ada, agar lapisan-lapisan yang ada di bawah, seperti gambar, kemudian teksnya, itu bisa terus berjalan. Gitu ya. Jangan sampai yang di atas ini tidak ada. Oke. Selanjutnya, saya ingin memasukkan, oke sudah ya, memasukkan gambar, green screen udah, kemudian saya mencoba memasukkan, membuat transisi. Nah ini ya, perpindahan dari sini menuju ini ya, biar ada transisinya. Di sini ada kotak plus. Nah, kotak plus ini fungsinya untuk memberi transisi, efek pindahnya, perpindahan slide-nya. Nah, ini saya ada beberapa banyak, itu karena saya sudah download di store-nya ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Nah, saya coba pakai yang zoom slide ini. Ini saya download juga di tokonya. Nah, saya coba bikin pakai yang ini. Nah, coba kita putar. Oke, karena warnanya sama jadi tidak terlihat ya. Saya coba yang di sini pakai zoom slide atau pakai benar ini. Kemudian saya pilih yang ini, saya coba dibuka. Ya, nah perpindahannya ada transisinya gitu, jadi bagus ya. Jadi nggak monoton. Bisa juga kita pakai yang lain nih. Misalkan mau pakai yang ini. Bisa seperti itu, atau tiba-tiba berbentuk bintang.
lingkaran ya, berpindah. Nah, jadi banyak sekali macam-macamnya pindahnya. Nanti kita pilih yang mana yang tidak terlalu lebay tetapi juga bagus. Nah, mau dibikin efek ini bisa. Kemudian pindah lagi transisi, misalkan di sini mau ganti lagi. Nah, seperti ini bisa. Ya. Nah, cuman kalau sudah dikasih transisi nih, nah tulisannya jadi kacau nih, belum kelar. Nah, maka bagian atas ini backgroundnya kita geser sampai ke tulisannya. Nah, dengan demikian nanti tulisannya tidak berantakan. Nah, jadi seperti itu. Oh, masih ada lagi ya sampai bawah. Oke. Oke. Kita coba putar. Oke, masih ada ini. Selanjutnya seperti ini. Begitu juga jika kita ingin memasukkan objek, ya, misalkan memberi gambar, coba di sini saya potong, kemudian masukin media kembali, masukkan kelas yang ini misalkan ya. Kita berikan stiker, boleh ya, macam-macamnya stiker. Di sini stiker yang tersedia di KineMaster ada yang statis, ada yang seperti animasi. Ya, jadi yang seperti ini. Nah, ini ada animasi ya. Nah, kita bisa taruhlah di meja ini buat pemanis misalkan ya. Bisa diulang Bu Nofis untuk masukkan stikernya, mungkin sambil diucapkan apa yang diklik mungkin. Oh iya, siap. Nah, misalkan kita mau masukin stiker ya untuk pemanis. Jadi di sini banyak sekali macam stikernya. Kita buka lapisan, kemudian ada stiker. Nah, di sini ini beberapa ini sudah saya download. Awalnya tidak ada sama sekali kalau Bapak Ibu baru mengunduhnya atau baru mengaktifkan KineMaster-nya, awalnya tidak ada. Jadi untuk mendapatkan stiker-stiker ini bisa kita buka di toko, di store-nya. Dan di sini kita bisa pilih apa saja. Di sini ada macam-macam. Jadi ada stiker untuk perayaan, kemudian dekoratif, kemudian bingkai, kemudian ada bentuk macam-macam lah, termasuk sekolah juga ada ya. Kita bisa download di sini. Dan ini adalah hasil yang sudah saya download dan biasa saya pakai. Nah, misalkan nih, di sini ada yang animasi, ada juga yang tidak animasi. Nah, kalau di sini animasi biasanya tanda-tanda panah. Misalkan kalau kita ingin membuat tutorial, mengajak siswa untuk menunjukkan sesuatu, di sini ada panah. Nah, ini bergerak-gerak nih, jadi ya. Nah, ini termasuk bagian dari animasi. Kemudian ini juga, misalkan saya punya global. Nah, ini saya masukkan, saya taruh di meja misalkan ya, sebagai pemanis gitu. Jadi kalau kita putar tuh bergerak bisa. Atau di sini juga bisa kita masukkan yang tidak bergerak, misalkan ini. Nah, bisa juga ini tidak bergerak, so, ya. Nah, kalau ingin mencari yang bergerak, Bapak Ibu bisa cari di YouTube, bisa cari yang free copyright. Di situ ada banyak kata kuncinya. Kalau mau cari animasi green screen, nah itu nanti biasanya akan muncul, itu tinggal di download. Misalkan nih animasi green screen guru atau teacher misalkan, nanti akan muncul. Seperti ini saya dapat dari YouTube ini Bapak Ibu. Saya coba masukin lapis, yang ini ya, yang tadi kartun ini saya dapatkan dari YouTube. Nah, yang ada gambar bu guru bergerak ini.
Kemudian ada lagi, misalkan ini yang saya juga dapatkan dari Canva. Nah, ini ya. Misalkan kita memakai background polos aja, biar nampak ya. Oke. Nah, kita masukkan lagi lapisan, kemudian media yang sudah kita download, kita masukkan ini. Ini sama juga kita pakai kunci chroma, kemudian kita aktifkan. Nah, ini backgroundnya warnanya kurang ini ya, kurang kontras, bisa kita ganti warnanya. Itu hilang. Nah, itu bisa bergerak. Kemudian kemarin sempat ada yang bertanya nih Pak Suhardi dan Pak Randi. Jadi kalau misalkan kita mau buat sendiri animasinya bisa nggak gitu. Nanti akan saya share tutorial tapi tidak menggunakan KineMaster, tapi juga bisa dibuat pakai HP, pakai Flippa-Clip. Di situ nanti kita bisa bikin sendiri. Kalau kita suka gambar misalkan ya, kita bisa bikin sendiri bisa. Tapi kalau misalkan ini ribet ya, susah, gambarannya susah gitu. Jadi kita bisa pakai aset yang ada, atau kita bisa ini nih Bapak Ibu, misalkan nih saya coba punya gambar nih ya, saya coba masukkan media, kemudian di sini saya ambil gambar dan gambar ini saya memang sengaja hilangkan mulutnya. Jadi ini saya ambil gambarnya di Canva bisa, di Google bisa gitu ya, atau dari aset yang ada di Google Drive saya. Nah, itu kan sementara masih ada mulutnya tuh. Nah, saya di sini biasanya ngedit pakai ini nih, Bapak Ibu. Pakai aplikasi PixArt. Nah, di sini saya biasanya ambil gambar. Nah, misalkan ini ya awalnya sudah saya download ya gambarnya. Nah, ini kan ada gambar bulutnya nih. Nah, di sini saya pakai ini, saya edit pakai draw. Kemudian saya hilangkan gambar mulutnya ini dengan cara saya ambil colornya dulu. Saya ambil warnanya sesuai warna kulit di sekitarnya. Kemudian saya gosok, mohon maaf salah, warnanya saya tahan ya, kemudian cari warna kulitnya, kemudian gasnya saya pilih dulu, aplikasinya error ya. Jadi tadi bisa nih. Mungkin dilanjutkan yang tadi aja Mbak Nufis. Oh ya, ya ini nanti mungkin khusus kalau ada tutorialnya. Oke, insya Allah ada, nanti saya siapkan. Tadi ini bisa Pak, saya tadi hapus pakai ini, cuman ini kok saya lagi ambil warnanya kok nggak bisa ya. Nah jadi, ini tadi gambar yang tadi sudah saya hilangkan mulutnya. Kemudian di sini saya tambahkan lapisan, saya masukkan media, kemudian saya masukkan green screen mulut. Nah seperti ini, saya kunci chroma, saya hilangkan hijaunya ya. Nah, kemudian saya atur ukurannya, saya kira-kirakan ukurannya sesuai dengan mulut orangnya ini. Nah, coba kita putar. Nah, maka bisa berbicara. Nah, bisa kita edit seperti itu ya. Tinggal orangnya kita atur berapa panjangnya, durasinya. Nah,
bisa kita edit seperti ini. Ini udah nih. Jadi kalau kita mau ambil gambar sesuai keinginan kita, bisa kita hapus bagian mulutnya, kemudian bisa kita masukkan mulut ini. Nah, untuk mulutnya juga sudah saya simpan di Google Drive juga, tadi saya tambahkan. Nah, jadi ini pun bisa berlaku untuk gambar yang lain nih. Jadi tidak hanya gambar bapak guru ini aja, kita mau gambar yang anak-anak, yang ibu-ibu juga bisa. Gitu. Kalau mau buat karakternya juga begitu. Jadi kalau pengen yang gurunya pakai kerudung gitu ya, itu nanti bisa aja dicari. Ada di PNG Wing, kemudian ada di Canva, itu banyak sekali gitu ya. Nanti kalau misalkan pengen bikin karakter sendiri, nanti saya berikan tutorialnya. Kebetulan saya juga sudah pernah membuat tutorial untuk membuat karakter sendiri, misalkan ya. Nah itu bisa. Walaupun pakai HP, insya Allah bisa bikin karakter sendiri. Oke. Selanjutnya, ini kita sudah memasukkan ini ya, animasi. Kemudian kita ingin ada gambar yang bergerak nih. Nah, ya, misalkan nih, saya coba buat baru media ya. Nah, di sini saya ambil ini background laut. Nah, misalkan saya hapus dulu. Nah, ini karena sudah melewati ya, jadi saya hapus saja bagian mulutnya, saya gunting. Kita masuk ke background baru. Nah ini kita kelihatan nih gambar yang kita sisipkan kenapa berbeda ya backgroundnya gitu ya. Karena ini ukurannya ukuran square 1:1. Jadi ketika dimasukkan maka dia tidak bisa sempurna mengikuti full layarnya. Jadi kita bisa edit aja ini. Kita klik, kemudian, nah ini ya, kita klik gambarnya, kemudian ada 3 ini menu di atas, kita pilih yang ini yang di tengah, ya yang ini, kemudian kita ini ya, saya pakai dua jari ya, jempol dengan telunjuk, saya perbesar seperti ini kira-kira. Nah, saya cubit-cubit pakai 2 jari ya. Setelah itu saya klik sama dengan ini. Nah, jadi posisi awal dan posisi akhirnya sama. Fungsinya adalah biar tidak bergerak. Tuh. Tetapi kalau pengen backgroundnya bisa bergerak, kita bisa setting nih. Posisi awal begini, posisi akhirnya kita atur. Mau posisi akhirnya begini misalkan ya. Nah, kemudian kita sama dengan ya. Setelah selesai kita coba putar. Ini selesai. Ya. Oke. Nah, bisa bergerak nih, backgroundnya bisa bergerak nih Bapak Ibu. Nah, kayak lagi bergerak ya. Nah, caranya saya ulang lagi. Nah, kita klik backgroundnya, kemudian kita pilih yang di sini settingnya, pan and zoom. Nah, kita setting dulu di bagian posisi awal. Nah, posisi awal kita maunya dari atas, ya, seperti ini, misalkan. Oke, kemudian yang posisi akhirnya kita atur. Kalau yang bagian akhir kita pengen sampai ke bawah. Nah, jadi kayak berasa backgroundnya jalan, ya, jalan. Jadi kita bisa putar nih. Nah, jadi backgroundnya bergerak. Tapi kalau kita pengen backgroundnya nggak bergerak seperti ini, nah, tinggal kita setting aja. Lagi, posisi awal kita maunya seperti ini misalkan ya. Nah, baru kita klik sama dengan ini. Maka yang awal dan akhir akan sama, jadi tidak akan bergerak. Nah, ini bedanya ya. Nah, tapi kalau kita pengen backgroundnya bisa bergerak, jadi kita harus setting sama dengannya kita lepas.
Kemudian posisi awalnya kita atur gimana, kemudian posisi akhirnya gimana. Jadi atas bawah. Nah, kalau kita putar nih atas bawah. Selanjutnya ini backgroundnya udah teranimasikan ya, istilahnya backgroundnya sudah bergerak. Selanjutnya kita coba masukkan nih, kita mau masukkan gambar ikan misalkan ya. Ini kebetulan gambar ikannya belum ada ya. Ikan, oh tidak ada. Nah, kita bisa coba download. Ini dia ya, saya coba kalau pakai download nih. Kita coba buka salah satu, cari aset. Nah, misalkan nih dari aset yang saya berikan ternyata tidak sesuai nih dengan ini PNG Wings, coba ya. Nah, kita coba download sendiri. Nah, di sini kita bisa download aset dengan free ya. Di PNG kita coba cari ikan. Nah, kita bisa pilih gambar ikan. Nah, saya coba gambar kartun ini ya. Kita buka. Kemudian kita unduh secara gratis. Download ya. Oke, lanjut kita buka KineMasternya. Nah, di sini kita coba masukkan ikan nih. Kita ambil media. Tadi belum masuk ya. Sebentar saya ulang. Oke. Kita download gambarnya. Nah, setelah itu kita coba masukkan ulang. Nah, sudah masuk ya, download. Nah, kalau kita ngambil di PNG Wing, insya Allah backgroundnya tidak akan putih ya. Jadi backgroundnya sudah transparan. Ini dia. Nah, kalau kita pakai animasi masuk, animasi keluar, ini hanya akan sebatas seperti ini aja. Nah, cuman seperti ini aja. Atau sekedar geser, geser kanan, geser kiri, geser atas, hanya sebatas itu aja. Kemudian kalau kita pakai animasi keseluruhan, dia cuman begini aja. Nah, hanya bergerak begitu saja, tapi tidak bisa berjalan nih. Nah, bagaimana caranya biar si ikannya bisa berjalan dari kanan ke kiri, misalkan ya. Nah, caranya adalah kita siapkan ikannya seperti ini, kemudian kita sembunyikan sedikit, kita sisakan sedikit seperti ini ikannya. Kemudian kita klik gambar ikan. Nah, di sini sebelah kiri. Nah, ini ya, yang saya tunjukkan ini ada gambar kunci. Kita bisa klik gambar kunci ini. Fungsinya adalah memberikan animasi pada ikan tersebut nih. Nah, kita geser sedikit. Ya, bagian bawah ini kita geser sedikit seperti ini. Sampai yang di sebelah sini muncul ada tanda bulat dan plus ini. Kita klik aja ini. Setelah itu kita geser ikannya sampai sini, hampir terakhir ini ya. Baru kita klik lingkaran dan tanda plus lagi. Nah, setelah itu baru kita geser ikannya. Nah, ini ada bantuan garis ya, garis merah ini karena di tengah. Nah, jadi bisa lurus, terus saja ditarik sampai ujung. Selesai. Setelah itu kita centang. Coba kita putar, maka ikannya bisa berjalan dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, sudah. Jadi bisa ada animasi ikannya ya. Jadi bisa bergerak seperti ini. Oke. Animasinya begitu ya. Jadi walaupun ikannya ini kan tidak bergerak tuh, mau cari yang video yang green screen bergerak bisa.
bisa juga. Jadi tidak hanya yang gambar biasa aja, tapi yang video pun juga bisa. Ya, saya coba ulang lagi. Saya coba masukkan ikan lagi. Ya, saya coba ulang lagi caranya. Kita masukkan lapisan, kemudian media, kita ambil ikannya, gambar ikan. Nah, coba kita bikin ikannya, nah terbalik ya, misalkan ya. Kita coba bikin ikannya kebalik, menghadap ke sana. Nah, caranya kita pakai pencerminan. Saya ulang ya. Nah, biar ikannya bisa berpapasan gitu. Kita buat ikannya, kita klik gambar ikan yang nomor 2. Kemudian kita klik tombol yang ini ya, kayak rotasi. Kemudian kita pencerminan, kita balik seperti ini. Selanjutnya ikannya kita masukkan dari sini. Kita coba balikkan seperti ini. Setelah itu ada gambar kunci di sebelah kiri. Ya, kuncinya kita klik. Kemudian kita geser sedikit saja. Nah, sampai muncul ada tanda lingkaran dan plus. Kita klik lingkaran dan plusnya. Kita ambil garis sampai lingkaran dan plusnya di sini. Setelah itu kita tarik gambar ikannya. Coba agak sedikit naik, kemudian turun. Kita coba apa jadinya. Maka kita coba putar. Ya. Ya, ikannya muncul seperti ini. Siap. Jadi kita secara tidak langsung sudah bisa membuat animasi. Ya. Baik, Bu Nufis. Oke. Ya, mungkin kita coba tanya kepada Bapak Ibu para peserta. Mungkin di mana dari awal sampai akhir ada yang masih bingung, ataupun mungkin ada yang masih kurang paham terkait dengan memasukkan animasi dan membuat animasi tadi. Silahkan bisa interaksi Bapak Ibu di kolom chat dan bisa raise hand. Boleh. Bisa di kolom chat terlebih dahulu Bapak Ibu. Masih ada waktu sekitar 10 menit untuk Ibu narasumber untuk merespon. Boleh. Transisi suara. Saya sambil baca chat juga boleh ya? Ya, silakan. Oke, kalau transisi bisa pakai suara nggak Bu? Bisa. Jadi habis ini saya coba, habis itu kita coba baca dulu ya Pak ya. Nanti sekalian kita pertanyaannya kita coba ya. Kemudian tadi simbol kunci fungsinya untuk apa ya? Oh ya, jadi fungsi tombol kunci itu memberikan animasi. Jadi biar bisa gambar ikan tadi bisa bergerak tuh. Nah ya. Oke. Membuat animasi seperti itu untuk satu buah video 5 menit biasanya butuh waktu berapa jam? Nah itu kalau itu sih tergantung ya. Jadi kalau kita mau ngerjain dari awal sampai akhir itu juga tidak tergantung asetnya berapa yang akan dimasukkan dan diedit gitu ya. Jadi macam-macam. Oke. Pak Suhadi mungkin yang raise hand mungkin bisa di ini dulu kan ya. Oke. Kita coba untuk satu dari Pak Yana Supiana, bisa interaksi terkait dengan materi hari ini terkait dengan animasi pembuatan di video KineMaster. Silakan Pak Yana. Ya Pak Suhardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yana Supiana dari Lebak, Banten. Saya sudah 2 hari mengikuti Zoom meeting dari Ibu Nufis ya sebagai narasumber. Yang kemarin saya tanyakan tentang running text, mungkin nanti tadi bisa diterangkan di tanda kunci. Kemudian saya juga menanyakan fungsi yang titik 3 di atas tuh Bu. Selain duplikat kan ada maju, ada mundur, ada pusatkan gitu. Itu yang baru saya bisa coba, itu hanya duplikat, yang lainnya belum saya coba tapi belum bisa jalan gitu ya. Nah kemudian penjelasan tadi Pak Suwardi mengenai aplikasi KineMaster ini hanya bisa di HP, sementara HP itu biasanya
datanya terlalu penuh untuk video, Bu. Nah, itu mengantisipasinya bagaimana? Sebab pernah hang itu HP saya juga karena terlalu berat bebannya mungkin. Nah, itu solusinya bagaimana? Terima kasih Bu Nufis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yana, sudah dipahami pertanyaannya. Silakan Bu Nufis terkait dengan pertanyaan Pak Yana. Saya lihat Pak Yana ini emang luar biasa sih, dari kemarin aktif sekali ya. Terima kasih Pak Yana. Jadi untuk fungsi tadi ya, jadi saya sekalian mau share screen juga untuk fungsi dari yang duplikat gitu ya Pak ya. Nah, ini misalkan nih kita pakai duplikat. Nah, saya coba ini misalkan ya. Kita salah satu objeknya kita akan duplikat. Duplikat fungsinya adalah untuk mengcopy objek yang ada di layar. Kemudian di sini ada lagi pindah ke depan, majukan, mundurkan, pindah ke belakang, pusatkan horizontal, pusatkan vertikal. Ini maksudnya untuk setting posisi objeknya, Pak. Misalkan nih, saya pilih pindah ke depan, maksudnya adalah ini. Kita coba lihat ya. Ada gambar kartun di sini. Ya, misalkan nih kartunnya menutupi teks nih, atau menutupi kotak warna putih ini. Nah, misalkan saya pengen orangnya ini di belakang aja, gimana caranya ya? Jangan sampai menutupi kertasnya misalkan. Nah, ini bisa kita edit dengan cara mundurkan, klik, atau pindah ke belakang. Nah, begitu Pak. Jadi fungsinya adalah susunan di objeknya itu. Maksudnya kita pengen tulisannya ini di depan, orangnya di belakang. Nah, caranya seperti itu. Misalkan nih, kita kembalikan. Orangnya ada di depan nih, maka kita bisa pindah ke depan. Nah, macam ini. Kemudian untuk fungsinya horizontal adalah, nah, biar pas ke tengah. Misalkan kita pengen ini objek benar-benar pas di tengah nih. Kalau kita atur ke tengah gini kan, kadang-kadang aduh suka nggak pas gitu ya, harus benar-benar cek nih, nunggu garis merah ini baru benar-benar pas di tengah. Tapi kalau kita biar nggak lama nih, bisa klik ini, pusatkan horizontal, kemudian pusatkan vertikal. Nah, jadi dia pas tengah dan jadi pas tengahnya. Nah, kayak gitu Pak. Jadi fungsinya untuk itu. Nah, kemudian untuk antisipasi biar handphonenya tidak penuh gitu ya, saya sih biasanya siapkan aset dulu satu folder yang mau dipakai, video kita, kemudian gambar-gambarnya. Nanti kalau sudah selesai baru saya hapus gitu. Jadi nanti tidak akan memenuhi handphone. Saya seperti itu Pak. Cuman memang kadang-kadang kan kita susah nih, aduh udah banyak data di sini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di sini punya akun Belajar ID, itu bisa dimasukkan ya, masukkan ke Google Drive, foto-foto keluarga, habis jalan-jalan sama keluarga misalkan ya. Kita save di Google Drive dulu, handphonenya sedikit-sedikit kita kosongin dulu, jadi biar tidak terlalu berat. Itu Pak Suhardi. Baik Bu Nufis, terkait dengan pertanyaan Pak Yana tadi, memang lebih spesifik Bapak Ibu akan menggunakan HP kalau menggunakan KineMaster. Kalau Bapak Ibu menggunakan PC juga bisa, tetapi memang lebih repot karena kita butuhkan aplikasi pembantu seperti BlueStack itu. Nah, makanya kita fokuskan di HP. HP kadang-kadang hang juga kalau terlalu banyak isinya. Sama juga dengan laptop. Kalau laptop juga pun terlalu banyak isinya, maka akan hang juga. Oleh sebab itu, silahkan Bapak Ibu pandai-pandai kita mengolah data ataupun mendokumentasikan data supaya lebih ringan perangkat kita. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Drive. Semua aset yang kita gunakan untuk mengedit video khusus, karena memang kita akan buat video khusus, silahkan Bapak Ibu bisa jadikan satu folder ataupun satu link Google Drive di Google. Nah, karena ketika Bapak Ibu akan mencari akan lebih gampang. Seperti di grup itu sudah disajikan oleh Ibu Nasumber dalam satu link. Ini sudah ada beberapa aset yang dikirimkan.
seperti ini Bapak Ibu. Jadi aset-aset animasi, background, kemudian contoh-contoh, kemudian sound dan lain sebagainya itu sudah terstruktur dengan baik dan itu bisa dipergunakan. Ya, Seperti itu Ibu. Ya, ya. Siap. Silahkan. Baik, selanjutnya Pak Suhardi ya. Masih ada materi lagi Bu Nufis? Masih ada sekitar 10 menit. Oke. Saya sebentar untuk membaca ini ya, chat ya. Oke. 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 Oh ya, untuk tadi ada yang belum Pak Suhardi, yaitu memasukkan musik. Nah ini ya. Ya, memasukkan suara. Ya betul, memasukkan suara, merekam dan memasukkan back sound. Ya. Nah, di sini saya akan coba memasukkan back sound. Nah, di sini kita untuk back sound kita ada menu audio, di mana audio ini adalah kita bisa pakai musik yang ada di galeri kita, yaitu di album ya, di album. Misalkan kalau kita download, ambil di download itu. Kemudian kalau kita pengen yang musik yang ada di sini aja bisa, kita bisa download di store-nya ini ya. Nah, ini adalah hasil yang saya download di store. Jadi di sini ada musik, ada SFX. SFX ini adalah musik apa namanya? Audio efek-efek gitu. Nah, di sini biasanya saya kalau bikin video ada ketika menunjukkan sesuatu ada kayak mouse lagi ngeklik klik gitu ya. Nah, ini bisa di sini ada. Kemudian di sini ada musik. Nah, di sini saya cari di sini musik yang kira-kira untuk pembelajaran yang enak itu apa. Ya, kita bisa rasakan aja cara memilih musiknya. Oh, ini pas banget untuk video kegiatan anak-anak di sekolah misalkan ya, apa kayak dokumentasi kegiatan. Nah, itu bisa kita pilih yang agak musiknya lebih power, lebih power suaranya. Kemudian kalau untuk video pembelajaran sih saya usahakan kalau ya, mungkin bisa diperlambat sedikit. Oke. Iya nih. Terlalu cepat. Aduh, saya speednya udah makin ini nih. Kalau lapar biasanya speednya makin cepat. Oke. Ya. Jadi kalau musik saya biasanya pilih musiknya yang menyenangkan tetapi tidak terlalu keras. Musiknya ini mungkin kalau diputar kayaknya kurang nih ya. Saya coba putar ya. Nah, simple ya. Nggak begitu terdengar ya Pak Suhardi ya? Nggak terlalu jelas Bu. Nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa dengerin aja sendiri nantinya. Nah, cara memasukkannya, misalkan saya mau memilihkan satu musik yang ada di KineMaster misalkan. Nah, di sini saya pilih satu, misalkan seperti ini. Kemudian setelah kita pilih, di sini ada tanda plus nih. Nah ya, kita pilih tanda plus nih. Nah, ketika kita sudah pilih tanda plus, maka di bawah akan nampak warna hijau ini ya. Ini tandanya bahwa musiknya udah masuk nih. Nah, namun yang menjadi kendala biasanya nih kalau ada lomba-lomba video pembelajaran, yang menjadi minusnya adalah rata-rata kebanyakan video pembelajaran itu musiknya lupa nggak disetting suaranya. Sehingga kita berbicara, misalkan kita syuting ya, kita berbicara, suara kita kalah sama backsound-nya. Nah, ini dia nih yang jadi masalah. Biasanya jadi suaranya malah lebih kencang backsound-nya, sehingga akan mengganggu presentasi kita mengajar. Nah, caranya kita kurangi saja volume audionya. Kita klik gambar audionya, kemudian di sini ada gambar speaker, kita klik gambar speaker ini, kita turunkan volume audionya. Nah, di sini saya biasanya pakai 8% saja. Sampai sekian. 8 sampai 12%. Di situ insya Allah tidak akan
mengganggu suara kita berbicara. Jadi benar-benar fokus audionya cuma sebagai background saja. Kemudian kita oke. Nah, kalau memang misalkan ada suatu saat musiknya kenceng, kemudian tiba-tiba kita bicara, kita kecilkan volumenya. Caranya adalah kita bagi dengan potongan aja. Misalkan nih, untuk pertama, karena opening, kita belum berbicara, pengen musiknya keras, misalkan ya. Nah, kita bisa setting sampai sini, misalkan. Kita belum bicara. Kita klik gambar audionya, kemudian kita cari gambar gunting lagi, pangkas. Kemudian kita klik bagi di playhead. Maksudnya kita nggak usah pangkas kanan ke kiri, tetapi kita bagi dua. Nah, oke. Nah, ini akan terbagi dua. Jadi, bagian yang pertama bisa kita edit audionya menjadi 99%. Maka yang kedua nanti video audionya akan langsung otomatis mengecil suaranya. Jadi kita bisa atur seperti itu. Cuman biasanya nih kadang-kadang tiba-tiba setelah audionya kenceng, terus tiba-tiba jadi menghilang. Nah itu kan daripada tiba-tiba begitu, kita bisa setting dari kenceng pelan-pelan jadi mengecil dengan cara kita klik yang bagian depan, kemudian di sini ada tombol yang ini. Nah ini ya, envelope. Nah, kita bisa tambahkan ini, lingkaran yang plus ini, kemudian kita geser sampai sini, sampai ujung sini, kemudian kita tambahkan lagi, lalu kemudian volumenya kita turunkan. Ya. Jadi ada kelihatan muncul grafik bahwa garisnya menurun. Fungsinya adalah nanti biar audionya itu dari keras nanti tiba-tiba mengecil secara perlahan sehingga tidak mengagetkan. Nah, takutnya begitu, tiba-tiba kita pelan nih musiknya. Nah, kita bicara, misalkan nih kita ngomong, materinya udah habis, misalkan kita mau penutup, yang di belakang mau kita kencengin lagi suaranya. Nah, misalkan kita bagi lagi, kita pangkas, kita bagi dua, kemudian sudah yang awalnya udah pelan, tahu-tahu kenceng, wah itu kan akan mengagetkan nih. Caranya kita bisa setting pakai envelope. Jadi pelan-pelan mengecil dan pelan-pelan mengeras suaranya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini kan ada gambar kartun yang berbicara misalkan ya. Nah, kita mau dubbing nih. Kita jadi pengisi suara kartunnya. Nah, ini bisa gampang sekali. Kita pakai tombol rek atau rekaman. Kita pakai tombol rekaman. Kemudian kita mulai. Maka kita langsung berbicara mengikuti teks materi yang akan kita sampaikan. Sehingga nanti seolah-olah kita kartunnya ini sedang berbicara. Berhenti. Nah, setelah itu maka suara kita akan muncul di yang warna ungu ini. Nah, ini ya. Ini adalah suara kita. Tuh, jadi nanti langsung kita nggak usah rekaman lagi di HP, kemudian dimasukkan, nggak usah. Kita langsung rekaman dari dalam aja sudah cukup. Saya pun juga kalau ngerekaman ini langsung di sini kok, nggak perlu dipakai suara di luar, nggak perlu lagi. Bisa coba di play Bu Nufis, yang iya. hasilnya barusan. Oke. Nah ini ya, cuman memang suaranya saya coba deketin speaker ya. Nggak kedengaran ya Pak ya? Ya terdengar Bu. Ya, tapi memang agak kecil. Ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Bahkan suaranya bisa dikasih efek. Nah, misalkan nih suaranya mau di efek kamar mandi biar ada gema-gemanya gimana gitu ya. Biar suaranya jadi agak sedikit menggema, bisa di efek kamar mandi. Kemudian kalau katedral ini efek kayak di gereja gitu ya. Nah, ada efek di gua, di ruang konser, ruang bergema, ya. Ini macam-macam efek suara kayak di studio. Nah,
Jadi banyak sekali efeknya. Jadi misalkan nih suara kita pengen agak ada gema-gemanya dikit gitu ya, bisa kita edit di sini. Bahkan bisa kita misalkan nih kayak itu mau suara kayak alien. Biasanya tuh kalau Bapak Ibu nonton acara berita-berita kasus-kasus apa gitu ya, kita menyamarkan suara korban dengan cara suaranya dijadikan kayak suara alien atau suara monster gitu ya. Ini bisa sekali nih. Jadi kalau mau bikin suara robot macam-macam, jadi ada ininya ya, efek-efeknya juga lumayan ini. Jadi seperti itu. Baik Bu Nufis, kita akan interaksi lagi dengan peserta terkait dengan materi hari ini. Kemarin sudah kita coba untuk insert video, kemudian hari ini kita sudah coba untuk membuat animasi seperti Bapak Ibu guru sedang mengajar di ruang kelas, kemudian tadi sudah ada insert suara. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Nufis, silakan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting, dan silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin ada yang merasa terlalu cepat ataupun yang bagaimana tidak dipahami, nanti akan kami share video rekaman kegiatan kita pada hari ini, dan tentu ada tutorial-tutorial yang akan di-share oleh Ibu narasumber. Oke. Silakan yang pertama Ibu Dania. Oke. Jadi sekalian saya mau informasikan Pak Suhardi, kemarin saya punya hutang sama peserta untuk membuat teks bergerak ya. Nah, itu sudah saya siapkan, nanti saya kirim linknya. Jadi baik. Ya. Nanti akan dikirimkan beberapa tutorial oleh Ibu narasumber. Silakan Bapak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bu Nufis, berkenaan dengan tadi zoom in dan zoom out tadi kan dari awal dengan akhir. Nah, seandainya kita ngajar tuh yang mau kita zoom in pas di tengah-tengah atau kurang dikit, nah itu gimana caranya? Yang satu itu, yang keduanya saya tuh kadang-kadang gimana ya, kain master tuh gimana yang apa itu asetnya itu seperti yang punya yang apa tuh yang KineMaster yang dari Ibu tadi, kelihatannya menu-menunya banyak. Ini saya pernah pakai 5,9 juga masih juga, bahkan background itu juga apa itu terkunci, nggak bisa diinikan. Nah, kemudian untuk background tadi saya download yang dari Ibu itu ternyata kosong Bu itu. Gimana caranya itu untuk atasi? Oh iya, iya. Siap. Terima kasih Pak Nurholis. Untuk background saya memang belum memasukkan di drive ya. Jadi beberapa rekomendasi yang free copyright, maksudnya yang bisa digunakan tanpa copyright kalau kita upload di YouTube misalkan ya, nanti saya tambahkan. Jadi untuk Bapak Ibu kalau memang misalkan mau cari musik sendiri nih, misalkan di KineMaster saya karena kenapa terbatas gitu ya, tidak seperti punya saya gitu kan. Nah, itu bisa download background sendiri. Nanti pakai keyword di YouTube, misalkan download, saya coba di chat ya, misalkan cari free background no copyright. Nah, kita bisa download sendiri nih di YouTube. Nah, jadi kalau pengen musiknya, screen-nya belum muncul Bu. Oh, tes. Ada suara Pak? Ya, screen-nya, screen. Oh, saya belum share screen. Ya, jadi bisa download sendiri bisa. Kalau mau download sendiri, nanti kita pakai free background atau free musik no copyright seperti itu. Kemudian, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ternyata terlalu cepat ya. Oke, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Terima kasih sudah diberikan masukan.
Jadi solusinya misalkan kita mau download stiker-stiker gini atau gambar atau musik tapi terbatas nih di KineMaster saya karena versinya berbeda misalkan seperti itu. Jadi salah satu kelebihan punya saya emang saya punya akses untuk bisa download semua aset yang ada di KineMaster karena premium gitu. Tetapi kalau misalkan terbatas, saya nih masih belajar nih gitu ya, nggak perlu lah yang premium dulu misalkan ya, nggak masalah. Kita bisa ambil gambarnya di luar, kita bisa download dari mana aja. Seperti tadi saya contohkan, bisa di PNG Wings gitu ya. Kayaknya nih PR buat saya deh Pak Suhardi untuk memberikan link di mana biar bisa download gitu. Jadi nanti direkap gitu kali ya Pak Suhardi ya. Direkap beberapa situs yang menyediakan gambar-gambar yang bisa kita pakai secara free. Nah, direkap nanti linknya bisa dibuka dan bisa download. Kayak saya tadi download gambar ikan itu Pak Suhardi, Pak Nurholis. Nah itu ya, itu ikan saya tadi ambilnya di PNG Wings gitu tadi. Nah gitu. PNG Wings, oke. Oke. Oke, selanjutnya. Itu informasinya Bapak Nurholis. Nanti semua aset ataupun link-link yang akan bisa Bapak Ibu pergunakan untuk mempermudah membuat video untuk mendapatkan aset yang bagus, nanti akan kami share linknya untuk Bapak Ibu bisa searching sendiri terkait dengan aset-aset yang Bapak Ibu butuhkan dalam mendukung membuat video. Ada pertanyaan Bapak dari Bu tadi siapa di atas tadi? Untuk menyamakan antara video ataupun suara itu agar terlihat sama dengan mulut yang bergerak. Seperti apa Bu Nurholis tadi, seperti yang suara yang sudah di-input tadi? Oh ya, jadi agak susah memang untuk mengatur agar mulut dan suara kita sama gitu ya. Untuk membuat itu memang kita butuh aplikasi khusus. Cuman kalau setidaknya untuk menyamakan dengan suara kita bisa setting pangkas aja. Saya coba contohkan ya. Saya coba setting lagi. Oke. Nah, macam ini ya. Misalkan kita mau berbicara nih. Ternyata kita ambil nafas gitu. Pada saat bagian ini, saya berhenti berbicara. Saya ambil nafas, diam. Nah, tandanya kan kalau kita dubbing atau suara kita diam, berarti mulutnya juga otomatis diam, kan gitu ya. Tidak perlu ada gerakan berbicara. Maka saya pangkas seperti ini. Saya klik gambar mulutnya. Kemudian di sini saya cari gambar gunting lagi. Di sini saya klik bagi di playhead. Nah, saya bagi dulu. Kemudian diam dulu. Kemudian nanti saat ini, nah pada detik kesekian saya berbicara lagi nih, Mas. Maka saya klik, kemudian saya pangkas ke kanan seperti ini. Jadi nanti ketika ini bisa diam. Gitu. Nah, tadi ada yang bertanya nih. Kalau misalkan nih mulutnya nggak dihapus misalkan ya, langsung kita timpah, bisa nggak? Bisa. Coba ya. Saya coba masukkan gambar. Kalau ini kan yang tadi tidak ada mulutnya ya. Saya coba ganti. Di sini kalau mengganti kita nggak perlu menghapus ini ya. Kita langsung ambil gambar folder di sini. Nah ini diklik. Kita ambil gambar yang pertama. Nah, yang ini. Nah, otomatis terganti ini, ukurannya tidak berubah. Kita coba timpah ya, misalkan ya. Bisa kita sesuaikan. Nah, ini mulutnya ya. Tuh, bisa nih kita timpah. Nah, ya. Cuman kita sedikit perbesar saja biar mulut aslinya tidak kelihatan, misalkan. Bisa nih. Maka setelah kita timpah,
Nah, ketika kita selesai berbicara, nah, maka mulutnya akan terdiam, kemudian lagi. Cuman memang agak sedikit aneh ya, karena kalau tertimpa tuh kan mulut yang belakang kelihatan sekali itu kalau memang tertimpa, gitu, jadi kurang bagus. Tapi kalau misalkan mulutnya itu kecil, misalkan ya, kalau ditimpa nggak akan terlihat. Tapi memang ada baiknya kita hapus bagian mulutnya aja. Baik. Begitu Pak Suhardi. Baik, memang dibutuhkan sedikit kecermatan untuk memotong suara dan menyocokkan dengan video ataupun mulut kita yang sedang berbicara. Memang, tapi dengan teknik dasarnya itu memotong suara tadi. Mungkin ada suara nafas ataupun suara angin yang tiba-tiba datang, nah itu bisa kita ulang ataupun dipotong suara-suara itu. Iya, betul. Seperti itu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang coba kita pelajari pada malam hari ini bisa Bapak Ibu praktekkan. Tentu memang ilmu ini ataupun tahapan dalam membuat sebuah video pembelajaran butuh praktek dan dicoba terus-menerus. Jika ada Bapak Ibu tidak ketahui ataupun masih ada yang merasa bingung, silahkan bisa ditanyakan kepada Ibu narasumber. Itu semua, dan harapannya Bapak Ibu bisa membuat video dengan menggunakan HP kita masing-masing, karena sehari-hari memang kita menggunakan HP itu. Oke. Silahkan. Ada satu lagi Pak Suhardi, ini tadi pertanyaan di chat. Ya. Jadi ini memang sangat penting ya, karena bagaimana caranya kita memasukkan video yang sudah kita rekam nih, malah belum ya. Jadi sama saja Bapak Ibu seperti memasukkan dari gambar. Jadi kita bisa masukkan lapisan, kemudian media. Nah, hasil rekaman kita misalkan di kamera, ya ada video. Jadi kamera kita bisa tinggal kita masukkan. Nah, ini agak lama karena memang videonya banyak sekali di handphone saya. Nah, ini saya coba ambil contoh video bunga ya. Nah, ini saya ambil gambar video saya bunga misalkan ya, ini untuk nah, kita geser aja ke sini. Ya. Nah, kita pindahkan videonya, kita bisa geser begini ya. Nah, tergantung nanti mau pindah videonya di mana, mau kita memang sengaja diperkecil seperti ini atau mau kita bikin full bisa juga ya. Layarnya bisa juga. Nah, biasanya nih kadang-kadang ketika kita ambil video, kita nggak sengaja kalau ternyata videonya itu ada, maaf ini gambar ya, maaf bukan video. Nah, saya ambil yang video, lapisan media, saya ambil di kamera, kemudian saya ambil yang video. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kan video. Tetapi kan biasanya ada suara bising nih. Nah, kadang-kadang ada suara motor lewat atau suara-suara apa yang tidak kita kehendaki, maka kita bisa hapus audionya. Tadi ada pertanyaan bagaimana menghapus audionya. Caranya adalah kita klik gambar video ini, kemudian ada gambar speaker, kita bisa matikan gambar speaker ini yang atas ini. Kita klik hingga muncul gambar speakernya berwarna merah dan ada garisnya. Itu tandanya audio di video ini bisa dihilangkan atau tidak bersuara. Jadi seperti itu. Sama saja pada dasarnya mau memasukkan video, mau memasukkan foto, itu semuanya lewat lapisan ini. Ya, lapisan kemudian media. Ya, terima kasih. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk memasukkan video yang nanti insya Allah di hari ketiga Bapak Ibu silahkan
siapkan satu video mungkin Bapak Ibu dalam video pembelajaran ataupun video bebas Bapak Ibu yang ingin diedit menggunakan KineMaster. Kita coba langsung to the point kepada project yang Bapak Ibu siapkan. Siapkan video yang Bapak Ibu rekam dengan menggunakan HP ataupun kamera bebas. Nanti Bapak Ibu bisa edit sendiri videonya. Dan jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ditambahkan seperti animasi, kemudian ada suara yang miss ataupun Bapak Ibu ingin memotong komponen video, bisa Bapak Ibu langsung praktekkan dan besok akan kita bahas. Silakan Bapak Amang Philips. Untuk bertanya saya langsung kepada Ibu Nufis, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terima kasih, saya dari Lumajang, Jawa Timur. Ingin menanyakan terkait dengan tadi tanda plus ya. Tanda plus yang ada di apa namanya? Di bawah background itu, Bu. Ada tanda plus, terus misalnya tambahkan lagi ada tanda plus itu gimana cara menampilkannya? Itu terus yang kedua saya ingin menanyakan mengenai ini. Tadi ada kartun animasi yang bisa berbicara itu. Mohon maaf, mulutnya tadi bisa apa namanya buka, menutup itu bagaimana caranya? Mohon itu untuk diulang sedikit itu. Ya itu aja dari saya, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya silakan Bu Nufis. Oke, terima kasih Pak Amang. Jadi mulut tadi yang udah terbuka dan menutup itu sudah aset yang sudah dibikin, seperti apa namanya green screen aset. Jadi itu sudah, kalau mau bikin Pak Amang itu harus teliti. Kita harus menyediakan mulut terbuka, mulut menutup, mulut bersenyum, kemudian garis. Berbagai jenis mulut kita tata pakai hijau gitu ya, pakai background hijau, kemudian mulutnya ditata, dipotong sedikit-sedikit. Itu kalau pengen capek, tapi nanti Pak Amang nggak perlu capek karena bagian mulut itu sudah saya masukkan di Google Drive di bagian aset green screen kalau nggak salah foldernya. Nah sudah ada di sana, Pak Amang nanti tinggal pakai aja, nggak perlu bikin mulutnya bergerak, udah otomatis. Kemudian yang tanda plus tadi untuk animasi ya Pak Amang ya. Ya maksudnya adalah itu memberikan tanda bahwa gambar itu akan bergerak. Jika tidak diberi tanda plus itu tadi, maka nanti gambarnya nggak bisa bergerak. Seperti contohnya tadi ikan gitu ya, ikannya biar bisa bergerak dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Di sini tidak ada animasi khusus yang membuat mereka berjalan, tidak ada. Tetapi kita bisa men-settingnya dengan cara diberikan animasi seperti itu. Begitu Pak Amang. Nanti dicoba ya. Misalkan kalau misalkan bingung nanti rekamannya diputar atau saya sudah berikan di YouTube ya yang link yang ada video basic KineMaster 1 itu ya. Nah itu di situ ada ikan yang berjalan itu. Baik. Yap. Baik Bapak Amang dan Bapak Ibu yang lain, silahkan semua kalau ada memang yang seperti tadi, seperti mulut bergerak ataupun ada animasi-animasi yang lain ditampilkan tadi, kalau kita buat sendiri memang butuh waktu dan tentu akan lebih rumit. Tetapi karena fokus kita membuat video, jadi kami sediakan untuk aset-asetnya seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa download di satu link yang sudah kami bagikan di grup barusan saja. Itu bisa di-download dan nanti akan dilengkapi oleh Ibu narasumber terkait dengan aset-aset yang dibutuhkan Bapak Ibu. Dan alamat-alamat seperti untuk download suara ataupun download PNG yang memang sudah terhapus background-nya itu akan dilengkapi oleh Ibu Nufis nanti untuk alamat-alamatnya. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini sekedar informasi Bapak Ibu,
untuk melengkapi ataupun langsung kepada proyek kita dalam membuat sebuah video pembelajaran, malam ini saya berikan satu saran. Silahkan Bapak Ibu siapkan satu video khusus bagi Bapak Ibu sendiri pribadi. Apakah itu video pembelajaran, apakah itu video terkait dengan bebas Bapak Ibu. Video apa saja yang Bapak Ibu ingin edit. Nah, tetapi memang sarannya adalah video pembelajaran. Apakah Bapak Ibu sedang menjelaskan satu materi ataupun satu pokok bahasan, itu sangat disarankan. Tapi jika memang Bapak Ibu tidak sempat ataupun bagaimana, silahkan video bebas yang Bapak Ibu ingin jadikan satu proyek dalam mengedit video dengan KineMaster. Nah itu, dan di hari ketiga besok kita akan coba untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditambahkan ataupun yang ingin diedit ataupun ada yang kurang, bisa kita coba untuk perbaiki ataupun buat seperti itu di aplikasi KineMaster. Satu pertanyaan terakhir dari Bapak Irwan, SMA Wawo. Silakan Pak Irwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini sangat menarik sekali untuk pembelajaran bagi guru-guru. Setelah saya ikuti 2 hari ini, kemarin saya tidak sempat ikut karena ada satu terakhir mau sekitar 20 menit, kemudian baru hari ini saya full. Mungkin saya pikir sama juga mungkin dengan peserta lainnya. Kalau penjelasan tadi sudah bagus, maunya saya atau kami adalah mungkin kami diberikan 1 hari kalau seandainya ada waktu sebenarnya, karena besok kita membuat atau mengedit sebuah foto. Maunya saya adalah kami dipandu, artinya ibu yang membuat yang menyampaikan, tapi kami dipandu untuk membuat video ataupun animasi dengan menggunakan KineMaster ini sebenarnya. Jika kami paham, kalau kami mendengar apa yang menjadi keluhan ataupun pertanyaan perlu peserta itu hampir mungkin pemula-pemula. Apalagi ini memang kami sudah mendengar KineMaster seperti ini, tapi pada prakteknya juga agak lumayan rumit. Nah, oleh karena itu mungkin pada pertemuan berikutnya atau memang besok, kalaupun memang ada ruang 30 menit mungkin sebelum kita mengedit foto, kita dipandu dulu 30 menit. Saya pikir bisa Bu narasumber mungkin ya. Mungkin tergantung Pak Dokter atau sebagai moderatornya yang memberikan. Saya pikir itu mungkin saran dan usul kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sarannya Bapak Irwan dari SMA 1 Wawo. Memang oke, kita sepakat, kita memang masih pemula. Satu yang kita garis bawahi, kita semua masih pemula. Saya pun masih pemula untuk mengedit video dengan HP. Kemarin sudah diberikan garis besarnya, tidak ada aplikasi yang lebih bagus. Nah, yang paling bagus adalah yang membuat Bapak Ibu nyaman ataupun yang dikuasai seperti itu. Nah, khusus pada kegiatan KineMaster ini memang aplikasi untuk HP Bapak Ibu masing-masing. Lalu kemarin sudah dijelaskan dari awal terkait dengan step by step-nya, dari memasukkan video, kemudian gambar, kemudian sekarang aset-aset yang Bapak Ibu bisa pergunakan seperti animasi dan lain sebagainya. Dan materi ketiga besok Bu Nufis mungkin kita coba dari awal. Mungkin dari video Bapak Ibu masing-masing sekarang. Nah, besok betul, Pak, video Bapak Ibu masing-masing yang mungkin video yang dulu ataupun yang Bapak Ibu rekam sekarang, rekam besok juga bisa, silahkan bisa direkam video Bapak Ibu khusus seperti itu. Kemudian kita akan edit masing-masing. Jadi saya akan edit video saya sendiri, Bapak Ibu edit video Bapak Ibu sendiri dengan menambahkan beberapa efek ataupun mengatur suara. Kemudian kita akan menambahkan animasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu supaya Bapak Ibu di kelas ini kita punya satu project video yang nantinya memang kita sudah persiapkan. Kita akan coba untuk membuat sebuah
kontes ataupun kompetisi membuat video pembelajaran dengan KineMaster yang kami sudah siapkan hadiah-hadiahnya. Seperti itu. Seru. Jadi akan ada lomba ini ya bocorannya Pak Suhardi ya. Akan ada lomba untuk Bapak Ibu di sini. Untuk penutupnya mungkin untuk kegiatan kita yang besok. Nah, jadi kita siapkan Bapak Ibu masing-masing menyiapkan satu video dengan bebas temanya, apakah video pembelajaran atau apakah video kegiatan-kegiatan yang lain bisa. Ya silakan Bu Nufis. Oke, saya tambahkan Pak Suhardi ya. Jadi ini terima kasih banyak Pak Irwan dari SMA 1 Wawo ya. Itu sarannya luar biasa. Nah, besok ini kan materinya adalah green screen dan itu kan tidak banyak ya. Pada kenyataannya malah lebih banyak Bapak Ibu mencoba nih. Nah, jadi saran saya nih, juga termasuk saran Pak Irwan tadi, besok kita berikan kesempatan Bapak Ibu untuk share screen hasilnya. Jadi misalkan nih, nggak harus jadi kok Bapak Ibu ya, nggak harus jadi besok, tetapi misalkan ini saya buat udah nyampe segini nih, tapi pas bagian ini macet. Nah, kalau Bapak Ibu share screen punya Bapak Ibu besok, gantian nih yang tampil bukan KineMaster saya, tapi punya Bapak Ibu. Ntar kan kelihatan tuh, oh kita bisa kasih masukan, bisa belajar dari hasil kerjanya Bapak Ibu. Oh ternyata kurang begini, dikasih begini, besok. Kita tunggu besok deh. Jadi Bapak Ibu boleh merekam, dan juga syukur-syukur Bapak Ibu kalau punya background warna hijau atau background warna biru, temboknya macam punya Pak Amang Philips itu ya, backgroundnya biru tuh. Itu bisa coba Bapak rekamannya pakai background tembok biru atau background tembok hijau. Kalau syukur-syukur punya anaknya atau punya di rumah memang ada green screen, kain yang warna hijau itu boleh dipakai gitu ya. Kalau punya tembok warna hijau atau tembok warna biru tuh punya Pak Amang temboknya cakep, itu bisa dipakai tuh Pak Amang ya. Besok bisa coba merekam backgroundnya hijau, nanti coba diedit. Kalau saya dulu Pak Suhardi pertama kali belajar KineMaster pengen background hijau, saya pakai karpet Pak Suhardi, karpet warna biru dan alhamdulillah jadi. Ya tetap bisa kok. Jadi yang penting nanti silahkan manfaatkan apa yang ada. Kalau syukur-syukur ada kain hijau boleh. Kalau nggak punya kain hijau, coba tengok istri masing-masing, kerudungnya dicek di lemari. Mungkin istri punya kerudung warna hijau ya. Nah itu bisa dipakai itu ya, bisa dipakai. Baik. Ya. Ya seperti itu sarannya Bapak Ibu, agar kita semua di kelas ini punya satu hasil, seperti tidak hanya sekedar teori ataupun mencoba, tapi memang sekali lagi untuk kita sama-sama pahami dalam ilmu praktis seperti ini memang diperlukan dari kita sendiri untuk mencoba, terus mencoba, dan tidak lelah untuk mencoba. Jika salah pun jangan takut. Jangan takut untuk salah, silahkan jika salah pun bisa diunduh ataupun dikembalikan. Coba lagi, jangan takut untuk mengklik, oh salah nih, gitu kan. Kalau itu yang kita semua pahami, bahwa seperti itu teorinya, insya Allah Bapak Ibu akan bisa. Nah, tetapi khusus di kelas ini, sekali lagi, silahkan coba untuk merekam satu video besok. Syukur-syukurnya Bapak Ibu bisa buat satu video di green screen, di kain hijau polos seperti itu. Kemudian kita akan coba sama-sama untuk mengeditnya dalam KineMaster supaya Bapak Ibu mempunyai satu hasil seperti itu. Baik. Dan hasil itu nanti kita akan coba lombakan. Kita akan berikan waktu sekitar 2 minggu untuk mengedit fullnya. Yang terbaik nanti sekitar 5 atau 6 terbaik akan kami berikan hadiah seperti itu. Itu untuk penyemangat bagi Bapak Ibu, dan kelas ini kita akan coba buat satu proyek video pembelajaran yang tentunya hasilnya buat Bapak Ibu semua. Untuk malam ini saya cukupkan Ibu Nufis dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia. Kita akan bertemu di WA Group dan di Zoom meeting pada malam berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suhardi, foto bersama dulu dong Pak. Kemarin belum nih. Sudah saya ini. Oh sudah. Oke siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya.
Selamat malam, sampai jumpa besok ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon